Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Octavianus Claudio, kelas 12 IPA. Pada video pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, saya akan meresensi secara garis besar sebuah novel yang berjudul Teror, serial terakhir Johan Series, yang ditulis oleh Lexi Sung dan diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2012 di Jakarta. Tebal novel ini yaitu 272 halaman dan panjangnya 20 cm. Harga novel ini yaitu Rp70.000. Menurut saya, novel ini bertemakan perjuangan melawan seorang psikopat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian tokoh dan perwatakan, di mana tokoh utama dalam novel ini adalah Johan yang bersifat antagonis, yang contohnya seperti kejam, jahat, dan egois. Selanjutnya adalah tokoh inti. Dalam novel ini terdapat beberapa tokoh inti, yaitu Hani yang bersifat protagonis, contohnya penolong, berani, dan baik hati. Selanjutnya adalah Jenny yang bersifat protagonis, contohnya yaitu ramah, tidak mudah percaya, dan berani. Selanjutnya adalah Les yang bersifat protagonis, contohnya baik, ramah, dan melindungi. Selanjutnya ada Tony yang bersifat protagonis, contohnya kasihan, adil, dan perhatian. Selanjutnya adalah Tori yang bersifat protagonis, contohnya perhatian, ramah, dan berani. Adapun tokoh sampingan dalam novel ini yaitu Mila, Benji, Alinia, Markus, Jenny Tompel, Jenny Bajai, Patono, Aldi, Aldo, Jocelyn, Ivan, Bu Hussein, Pak Malik, Bu Ati, Baksal, Mbak Mira, Pakmar, Lesi, Lukas. Alur dalam novel ini bercerita tentang teror yang dilakukan oleh Johan kepada teman-temannya karena ia selalu merasa diremehkan dan tidak diperdulikan. Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, pengarang sebagai tokoh utama. Ada beberapa gaya bahasa yang digunakan, misalnya majas personifikasi, majas ironi, dan majas repetisi. Bahasa yang digunakan dalam novel ini menggunakan bahasa Indonesia. Namun, ada yang menggunakan bahasa Inggris. Contohnya, Miss Call, Bye Bye, dan Ladies and Gentlemen. Dan menggunakan bahasa gaul, contohnya gue dan lo. Ada banyak sekali latar dan setting pada novel ini. Pada latar tempat, misalnya sekolah, rumah sakit jiwa, belakang rumah, gudang, villa, kota Pontianak, UGD, dan kamar. Selanjutnya adalah latar waktu. Contohnya hari Sabtu, hari Minggu, pagi, siang, malam, sedetik, 3 tahun, beberapa hari, setahun, dan siang. Selanjutnya latar suasana, misalnya sedih, gelap, terang, emosi, marah, bersemangat, perasaan terluka, hening, dan mengharukan. Selanjutnya adalah amanat. Amanat yang bisa diambil dalam novel ini yaitu dalam kehidupan seharusnya kita menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan bukan dengan emosi. Karena jika dengan emosi, maka akan tumbuh niat jahat yang dapat menyebabkan kita tidak dapat menyelesaikan emosi kita sendiri. Selanjutnya saya akan menceritakan sinopsis dari novel ini. Johan adalah seorang anak yang memiliki jiwa psikopat dalam dirinya sejak ia masih kecil. Pada saat ia masih kecil, ia telah membunuh Jocelyn, adik perempuannya, dengan menenggelamkan adiknya ke dalam kolam renang yang ada di rumahnya. Akibat kejadian itu, ibu Johan pun meninggal karena tak sanggup kehilangan anak perempuannya itu. Dan karena takut menyakiti tangga sekitar rumahnya, akhirnya ayah Johan membawanya untuk tinggal di rumah terpencil yang ada di luar kota. Di sana, Johan melanjutkan sekolah SD hingga SMP di sekolah yang berada dekat rumahnya. Seiring berjalannya waktu, Johan tumbuh tinggi dan mulai berpikir untuk kembali ke rumah lamanya yang ada di kota. Pada saat lulus SMP, Johan berniat untuk mencari rumah lamanya dan menempuh SMA di kota.
Karena ayahnya sering pergi ke luar negeri, akhirnya Johan memiliki banyak waktu sendiri di rumah untuk menyusun rencana agar ia bisa kembali ke kota. Dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kota sendiri. Setelah sampai di kota, Johan mulai mencari rumahnya, dan akhirnya ia menemukan rumahnya. Namun, rumah tersebut telah dihuni oleh orang lain, dan ternyata keluarga tersebut memiliki seorang anak yang bersekolah di sekolah impian Johan, yaitu SMA Persada Internasional. Dan nama anak itu adalah Jenny. Dan seketika Johan memiliki dendam terhadap Jenny, karena merasa rumahnya telah direbut oleh Jenny. Dan karena merasa rumah tersebut masih milik Johan, Johan tetap tinggal di rumah itu. Tetapi ia tinggal di atas plafon, yang menjadi tempat rahasianya saat ia masih kecil. Dan terdapat pula jalan rahasia yang dibuatnya saat kabur dari rumah. Di atap rumah itu Johan merasa tidak tinggal sendiri, karena ia selalu merasa dan menganggap adik perempuannya itu masih hidup, padahal itu hanya khayalan Johan saja. Dan ia merasa bahwa jiwa dan kepribadian adiknya ada pada dirinya. Pada saat hari pertama MOS di SMA Persada Internasional, Johan bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Hani. Dan ternyata Johan suka pada Hani. Namun ada yang mengganggu pandangan Johan, yaitu karena si Hani merupakan sahabat dekat dari Jenny dan membuat Johan semakin ingin menyingkirkan Jenny. Namun ada masalah baru lagi yang dihadapi Johan. Ternyata Hani sudah memiliki kekasih yang bernama Benji. Tetapi baginya itu masalah yang mudah. Dengan cara Johan, akhirnya Hani dan Benji pun putus. Hanya sisa satu masalah, yaitu Jenny. Johan selalu ingin mendekati Hani, tetapi selalu gagal karena ada Jenny. Pada saat libur sekolah, Jenny berlibur ke Singapura. Namun beberapa minggu ia pun pulang karena sahabatnya Hani selalu menelponnya. Ketika Jenny naik pesawat menuju Indonesia, ia dikagetkan dengan kemunculan Johan yang rupanya dari tadi duduk dekat kursinya. Dan ia mengancam Jenny bahwa akan meledakkan pesawat itu. Tetapi dengan cara Jenny, akhirnya ia selamat dan pesawat tak jadi diledakkan. Setelah sampai di Indonesia, Jenny menemui Hani yang rupanya ada di sekolah dalam acara MOS. Tetapi terganggu akibat kebakaran yang diakibatkan oleh Johan. Ketika Jenny dan Hani sedang mengobrol, datanglah dua cowok yang salah satu dari mereka rupanya pacar baru Hani, yaitu Frankie, dan kawannya yaitu Les. Setelah berbincang cukup lama, Jenny dikagetkan dengan kedatangan kawannya yang baru pulang dari Pontianak, yaitu Tony dan Markus. Setelah asik bertukar rindu, si Jenny bertanya tentang kakak Tony yang dari tadi tidak muncul juga. Dan berapa lama kemudian kakak Tony yaitu Tori datang. Namun ia tidak lama berbincang karena ada urusan yang harus diselesaikan di suatu tempat. Dan mereka pun mengantar Tori untuk mencari taksi dan akhirnya mendapatkan taksi. Dan Tori pun masuk ke dalam taksi itu dan berangkat. Setelah mobil itu jalan, mereka baru sadar bahwa yang berada dalam mobil itu bukan hanya Tori, tetapi juga supirnya yang tidak lain adalah Johan. Johan membawa Tori ke rumah Johan, kemudian menyekap Tori di dalam gudang yang penuh ular. Sementara Hani, Jenny, Frankie, Tony, Markus, dan Les sibuk mencari mobil untuk mengejar Johan dan mencari Tori. Dan akhirnya mereka pun sampai ke rumah mewah tetapi tidak terurus. Dan benar, itu rumah Johan. Agar tidak ketahuan, mereka lewat belakang rumah. Dan ketika mereka masuk, mereka menemukan lubang yang cukup dalam. Dan dari dalam terdengar suara orang yang hampir tidak berdaya. Setelah diangkat naik ke atas, rupanya itu adalah ayah Johan. Ayah Johan tampak pucat, kedua kaki dan tangannya patah. Lalu mereka masuk ke dalam rumah itu, dan Jenny memasak dengan bahan seadanya dan memberi makan ayah Johan. Sementara Hani, Frankie, dan Les terus mencari Tori, dan akhirnya ia menemukan Tori yang penuh dengan luka gigitan ular. Setelah mereka hendak keluar, rupanya Johan sudah menanti di luar rumah dengan satu buah bom rakitan di tangannya. Dan ia langsung melemparkan bom itu pada mereka. Lalu mereka lari untuk menghindari bom itu. Sedangkan Les melindungi ayah Johan yang tak dapat berbuat apa-apa. Dan bom pun meledak.
Setelah itu, Johan melarikan diri. Semua mengalami luka, tetapi yang paling parah adalah Les. Ia tidak sadarkan diri karena melindungi ayah Johan dari bom tersebut. Setelah berapa lama, ambulan dan polisi pun datang. Ambulan mau mereka menuju rumah sakit dan beri perawatan terhadap mereka, kecuali Tony dan Markus. Mereka harus memberikan penjelasan terhadap polisi, yang tidak lain adalah paman Markus sendiri, yang berpangkat sebagai inspektur kepolisian. Di rumah sakit, ruangan pria dan wanita dipisah. Jadi Tori, Jenny, dan Hani satu ruangan. Sedangkan Frankie, ayah Johan, dan Les satu ruangan. Karena takut Johan akan datang, mereka mencari cara untuk dapat satu ruangan dan berkumpul. Ketika sedang beristirahat, Jenny dan Hani berniat untuk ke toilet. Dan mereka pun pergi. Setelah di toilet, mereka terus mengawasi. Siapa tahu Johan datang. Dan benar saja, tiba-tiba lampu mati dan suara Johan mulai terdengar. Mereka langsung lari, tanpa arah. Tiba-tiba mereka sudah berada di lantai teratas. Johan mulai muncul dan mendekat untuk mendorong Jenny, hingga terjatuh ke bawah gedung. Tetapi sebelum sempat mendorong, datang ayah Johan bersama Tony dan Frankie. Tiba-tiba ayah Johan mendekat dan mendorong Johan. Akhirnya Johan, ayahnya, dan Jenny tergantung pada tiang ujung gedung. Tetapi tidak dengan Jenny, karena ia hanya berpegangan pada kaki Johan. Johan sangat marah, akhirnya ia mencengkam ayahnya dan menjatuhkannya ke bawah gedung. Lalu datang Tori dan Markus. Tony mencoba menolong Johan dan Jenny. Dan Jenny pun selamat, sedangkan Johan malah menarik Tony, dan akhirnya mereka pun terjatuh. Tetapi Tony lebih cerdik dari Johan. Ia mengikat tali di pinggangnya dan menyuruh Markus dan Frankie memegangnya. Dan ketika terjatuh, hanya Johan yang terjatuh, sedangkan Tony tetap tergantung dengan tali. Setelah Johan terjatuh dari gedung dan tewas bersama ayahnya, tidak ada lagi yang mengancam kehidupan mereka. Dan mereka kembali semula untuk melanjutkan pendidikan mereka. Dan kemudian mereka lulus dan mereka masuki salah satu universitas terkenal. Namun akibat kejadian itu, bayang-bayang Johan masih hidup dan masih berada di sekitar mereka. Oke, baik. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu sampul yang menarik, alur cerita yang mudah dimengerti, dan mengajarkan kita untuk berani melawan kejahatan, serta mengajarkan kita untuk tetap setia kawan. Selanjutnya adalah kekurangan, yaitu seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu vulgar. Masih ada perwatakan tokoh yang kurang jelas, sehingga pembaca sulit memahami karakter tokoh tersebut. Adapun saran yang akan disampaikan. Yang pertama, saran penulis. Sebaiknya penulis memperjelas watak dari tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini, sehingga mempermudah pembaca dalam menentukan watak dari setiap tokoh. Selanjutnya adalah saran pembaca. Pembaca sebaiknya membaca novel ini dengan fokus dan serius, agar dapat mengetahui secara jelas jalan cerita dari novel ini. Dan dalam novel ini juga terdapat bahasa yang kurang senonoh. Jadi pembaca harus lebih bijak dalam menentukan sisi baik dalam novel ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dalam novel ini berisi tentang teror yang dilakukan oleh seseorang yang merasa selalu diremehkan. Dan novel ini bercerita tentang perjuangan dalam menyelesaikan teror tersebut. Itulah tadi sedikit resensi tentang novel teror. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.